Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku. Kegiatan hari ini aku mau memasak untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Apa kabar teman-teman semua? Mama makan dulu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena sekarang cuacanya lagi kurang baik ya teman-teman. Ini tadi aku tuh baru bangun ya, ini udah jam 9-an. Sebenarnya udah dari tadi bangun, cuman barusan aja keluar dari kamar ya teman-teman, karena badanku itu kayak meriang gitu, sama kepala aku itu pusing ya. Jadi aku buat istirahat dulu sampai nah. capek pusing. Karena aku merasa kesepian, jadi ini tadi adik di rumah neneknya aku jemput. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin kegiatan kita hari ini. Dah. Sekarang kita menuju ke dapur ya. Kemarin itu aku kerjanya lembur ya teman-teman, jadi ini pasti di area dapur itu sedikit berantakan tuh ya. Inilah kondisi dapurku setelah aku seharian kemarin beraktivitas bekerja. Jadi ini aku mau masak sekalian beberes di rumah. Dan di bagian ruang keluarga pasti juga berantakan bekas si adik mainan nih ya. Tuh, ini ya, berantakan nih ya, ini dia yang bikin berantakan ya. Ya udah, sekarang kita masak dulu ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita lihat dulu ya, ada stok makanan apa yang sedang ada di kulkas, penghuninya tinggal apa aja. Bingung ini mau masak apa ya. Sepertinya aku mau masak ikan mujair ya, di sayur pedas aja biar enak ya. Apalagi kalau lagi musim hujan ini kan enak makan yang berkuah-kuah. Nah, ini aku mau masak ikan mujair pedas. Yuk ikutin kegiatan aku ya. Kita siapin buat alat pembuatannya ya teman-teman. Kamu memilih yang mana? Jadi ikannya ini mau aku goreng sampai kering, biar nanti ketika dibikin kuah pedas nanti ikannya nggak hancur ya teman-teman. Nah, ini dia ikannya udah kita goreng sampai kering ya. Sekarang kita siapin untuk menumis bumbu untuk kuahnya. Jadi sebelum bumbu kita haluskan, jadi kita goreng dulu setengah matang ya teman-teman. Dan untuk bumbunya itu sangat mudah banget. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai kecil, ada kunyit, jahe. Nah, nanti aku mau tambahin itu daun pre sama daun jeruk ya teman-teman. Sambil menunggu bumbunya itu sampai menguning, sampai layu ya. Jadi ini aku mau siapin daun pre-nya. Ini mau aku iris tipis ya teman-teman. Kira-kira lebarnya 1 cm lah ya, biar nggak terlalu kecil banget. Ini kemarin aku belinya cuma Rp2.000 aja. Ini mau aku potong semua biar sayurnya itu lebih enak. Nah, ini sekarang bumbunya kita haluskan ya teman-teman. Lalu kita tumis di pengajian penggorengan yang panas ya. Setelah itu jangan lupa nanti tambahin minyak goreng. Kita tunggu sampai bumbunya itu tercium bau aroma yang harum dan enak gitu ya. Nanti baru deh kita tambahin dengan garam, gula, lada, dan penyedap rasanya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kita itu mengerjakan suatu pekerjaan hanya satu, itu kayak nggak cepat selesai gitu ya. Jadi sambil nunggu bumbunya mateng, ini aku sambil cuci perabot rumah tangga ya. Cuci-cuci piring, gelas, dan yang lainnya yang udah kotor, biar cepat selesai teman-teman. Nanti kan kalau udah cucinya selesai, masaknya selesai, wah kita bisa cepat rebahan dan pastinya bisa cepat buat quality time sama anak-anak.
Saya yakin banget buat bunda-bunda di rumah pasti juga melakukan hal yang sama ya. Jadi itu kalau kerja itu kita sambil ngebut biar cepet selesai dan pastinya cepet sarapan gitu. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah mulai matang. Bumbunya udah mulai tercium bau aroma yang sedap gitu ya, bau aroma wangi-wangi gitu. Jadi ini aku mau tambahin daun perinya dan daun jeruk ya teman-teman, supaya lebih sedap. Kalau bumbunya udah mulai mateng kayak gini ya teman-teman, ini aku tambahin sedikit air. Kalau mungkin teman-teman pengen lebih gurih gitu ya, itu bisa dengan santan ya teman-teman. Boleh dengan santan parut atau mungkin santan instan juga bisa banget. Tapi karena kali ini aku tanpa santan, jadi pengen lebih yang kayak agak seger aja, nggak terlalu kental banget. Ini juga sama sih, enak rasanya. Teman-teman bisa cobain di rumah ya. Setelah airnya mulai mendidih, ini aku masukkan ikannya. Kita tunggu beberapa menit supaya ikannya lebih meresap. Alhamdulillah masakannya udah mateng, udah cuci piring juga. Ini aku tinggal beberes untuk di area meja dapur dan area kompor ya teman-teman. Dan hari ini aku masaknya cuma satu menu aja, itu udah alhamdulillah banget ya. Karena hari ini aku itu sebenarnya masuk siang, jadi waktunya ini udah mepet banget. Jadi ini aku mau langsung bersihin semuanya. Tiba-tiba barusan aku ditelepon teman-teman. Ternyata aku yang seharusnya masuk siang, tiba-tiba aku disuruh libur kerja. Bayangin, aduh gimana nih. Tadinya aku udah buru-buru pengen kerja masuk siang, ternyata disuruh libur. Ya udah deh, daripada kita nggak ngikuti instruksi dari atasan, lebih baik kita nurut aja ya. Jadi akhirnya aku memutuskan melanjutkan beberes rumah. Dan pastinya aku ada wacana-wacana lain yang harus aku kerjakan karena waktunya masih panjang banget. Ini rencananya habis ini aku mau bersihin di area dapur juga sih. Cuman ini di rak gitu ya, yang biasanya aku tempat untuk stok belanjaan bulanan ya. Cuman sebenarnya bulan ini aku belum belanja sih. Kemarin cuman sempet belanjain buat ibu aja, buat keperluan 1 bulan ke depan. Jadi masih ada stok beberapa aja. Jadi ini aku mau rapiin semuanya karena juga udah mulai kotor, berdebu gitu ya. Aku ketika pas di rumah lihat dapur bersih, di rumah itu bersih dan rapi, itu rasanya itu kayak nyaman banget dan rasanya nggak pengen kemana-mana lagi, pengen menikmati hidup gitu ya. Tapi aku sebenarnya nggak enak kalau misalnya belum telepon suami bilang kalau aku libur kerja. Jadi ini habis ini aku mau telepon suami dan aku mau nyampein kalau hari ini aku mau libur kerja gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang tadi aku jelasin di awal ya. Aku mau beresin ini almari tuh udah berantakan banget. Padahal awal abis belanja bulanan gitu udah rapih ya. Nggak taunya udah beberapa minggu ke depan udah mulai berantakan. Karena apa? Ini si adik tuh suka banget ngambilin jajan dengan naik kursi gitu ya teman-teman. Dan terkadang itu dia juga suka mainan apa yang menjadi perabotan rumah tangga itu dibuat mainan sama si adik. Suka diambilin dan ditata lagi di sini teman-teman. Tapi aku mesti nggak pernah marahin dia ya, karena itu juga kreativitasnya anak-anak. Selagi itu masih di batas wajar, jadi aku ngebolehin. Jadi biar dia itu juga nyaman di rumah kayak gitu. Aduh teman-teman, jangan salfok sama LPG yang ada di depan pintu ya teman-teman. Itu memang sengaja aku taruh situ teman-teman, karena kebetulan kan pintu dapurku itu lurus banget sama pintu depan ya, pintu di ruang tamu. Jadi kalau udah angin kenceng itu pintunya itu udah langsung nutup keras gitu. Jadi pada aku kaget, jadi aku timpal nih sama LPG teman-teman. Inilah proses aku ketika menata barang-barang untuk di almari lagi ya teman-teman. Tadi udah aku lap-lap semuanya. Ini mau aku susun lagi dan dirapikan lagi teman-teman. Jadi kali ini aku liburku itu biar lebih berfaedah gitu ya. Yang biasanya harusnya cuma rebahan dan main handphone, kali ini lebih bermanfaat. Dan aku itu happy banget kalau udah menata barang, udah rapi dan kelihatannya itu jadi gimana gitu ya. Kalau ada suasana baru itu jadinya lebih semangat lagi gitu teman-teman. Bisa dilihat
ya teman-teman. Ini tuh stok belanjaanku tuh udah bener-bener nipis banget. Coba lihat ya, mie instan aja udah nggak ada gitu ya. Stok kopi juga tinggal beberapa biji. Ini tuh banyak banget ya yang habis ya. Kacang hijau juga sebenarnya udah habis. Ini saatnya aku harus belanja bulanan. Jadi nunggu waktu yang tepat supaya bisa belanjanya maksimal. Ini persabunan juga udah habis. Jadi ini tinggal deterjen sama Mama Lemon aja. Tadinya sebelum ada kabar aku disuruh libur kerja, rencananya mau cuci-cuci itu pas hari Minggu gitu ya, karena waktunya panjang. Tiba-tiba pas lagi proses mau cuci-cuci, suami tuh pulang kerja. Jadi kalau waktunya istirahat itu beliaunya pulang ya teman-teman. Jadi sekitar jam 12 lebih 10 menit itu udah sampai rumah. Biasanya tuh makan siang, tapi kali ini si Pak suami lagi pengen nyenengin ibu mertua ya. Jadi ibu itu request, jadi sebelum puasa jadi pengen makannya di Bakso Deso ini teman-teman. Kenapa sih aku bilang Bakso Deso? Karena memang lokasinya ada di desa, tapi itu rasanya tuh nggak kalah sama bakso-bakso di kota ya. Ini aku mau tambahin saus, kecap sama sambal. Pasti rasanya mantep banget. Tadinya itu sebenarnya aku nungguin suami buat pulang kerja, buat makan siang bareng hasil masakan yang tadi. Tapi karena Pak suami mintanya ngajakin untuk Uti makan di luar, akhirnya oke deh, aku nurut aja. Yang penting Uti seneng. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di belakang aku tuh banyak banget orang ya berlalu lalang karena di sini tuh memang rame banget, apalagi ini di jam-jam istirahat kerja ya teman-teman. Nah, ini hasil racikan aku. Tadi aku sempat minta sama acar timun. Biasa itu kalau bakso itu rasanya lebih enak dan lebih seger gitu dikasih acar ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget. Nggak pernah lupa setelah makan bakso ini aku minum jamu ya teman-teman. Biasanya sih aku minumnya jamu sinom, tapi karena lagi habis jadi ini aku minum jamu kunir asem. Ini tuh rasanya seger banget teman-teman. Alhamdulillah setelah makan kenyang ya teman-teman. Ini tadi itu setelah panas terik banget ya dari pagi, ini tiba-tiba itu mendung teman-teman, tapi nggak cepet-cepet hujannya. Jadi karena aku juga udah kenyang banget, terus habis itu ngantuk. Tadi ini aku sebelum take video ini aku tuh tidur teman-teman dari jam 1 siang sampai jam 3. Ini aku take video bersih-bersih rumah jam 3 sore ya teman-teman. Jadi aku tadi itu jarang banget tiap kali libur itu bisa istirahat gitu. Tadi tuh niatnya sih mau ngelolin si adek, tiba-tiba si adek itu keluar dari kamar dan akunya tuh nggak tahu teman-teman, karena aku udah terlelap tidurnya kayak gitu ceritanya. Nah ini aku tuh beberes rumah ya. Ini posisinya ada di ruang tamu teman-teman. Jadi ukuran ruang tamuku ini nggak terlalu besar banget ya. Kira-kira bisa lah ya untuk 10.000 tamu undangan. Dan ya bercanda teman-teman. Dan ini aku berlanjut membersihkan di area ruang keluarga ya teman-teman. Di sini aku sering menghabiskan waktu bersama dengan suami dan anak-anak. Biasanya kita di sini bisa menonton TV, bisa bermain. Si kakak juga bisa belajar. Dan biasanya kalau malam hari itu biasanya aku tuh karaoke-nya di sini ditemenin Pak suami teman-teman. Nah ini masih banyak banget baju-baju yang belum dirapikan ya. Ini hasil lipetan si Uti dari baju yang udah kering tadi gitu teman-teman. Hari ini tuh tenaganya lagi ekstra banget ya teman-teman. Semangatnya itu 45. Bayangin aja, semuanya pengennya itu dibersihin teman-teman. Ini aku lap-lap ya di bagian apa ini ya namanya ya, kayak meja bukan meja gitu ya. Apa sih ini namanya teman-teman? Pokoknya ini aku mau bersihin ya. Tiba-tiba ini badan udah merasa lelah banget ya. Alhamdulillah anak aku ini udah mulai besar, jadi bisa bantuin buat ibunya bersih-bersih rumah. Enak. Jadi bersyukur banget mempunyai anak perempuan. Laki-laki sama perempuan sebenarnya sama aja ya teman-teman. Cuman kalau perempuan tuh lebih bisa membantu apa menjadi aktivitas kita ibu rumah tangga gitu. Jadi ini aku bagi tugas sama kakak bagian nyapu sama ngepel, dan ini aku mau rapiin kamar tidur. Padahal ini nanti juga bakal mau tidur lagi, tapi aku itu paling nggak bisa kalau tempat tidur itu berantakan teman-teman. Jadi ini mau aku rapiin semuanya.
Siapa bilang ya teman-teman kalau sebagai ibu rumah tangga itu enak karena banyak nganggurnya? Jangan salah, dari pagi sampai malam itu kita aktivitas nggak ada berhentinya, pasti ada aja. Contohnya ini aku setelah masak bersih-bersih rumah tapi masih aja mengurus anak, mulai dari mandiin, makain baju, ini mau dandanin adik. Dia tuh happy banget karena mau diajakin keluar sama ayahnya. Niatnya sih ayahnya mau ngajakin jalan-jalan, tapi karena si kakaknya lagi tryout jadi aku nggak mau ya teman-teman. Tapi di kesempatan aku hari ini libur kerja ini, aku mau main ke rumahnya ayah sama ibu. Assalamualaikum teman-teman. Ini tadi habis maghrib kita perjalanan menuju ke rumahnya ibu sama babu. Salah. Ke rumahnya ibu sama ayah ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget jarak rumah antara suami dengan rumahku itu nggak terlalu jauh banget. Jadi kira-kira jarak tempuhnya itu sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Karena aku besok-besok itu di kerjaan lagi banyak banget event ya, karena mengingat mau lebaran, jadi ini aku mau nyempetin buat sampang gitu ya teman-teman. Pengen kangen sama ibu aja gitu. Ikutin terus. Finally, alhamdulillah, seneng banget bisa ngobrol sama Akung sambil cerita-cerita. Gak tau kenapa ya, aku itu kalau di rumah itu bawaannya seneng banget. Kasian banget Pak suami lagi ngantuk parah, jadi ini rencananya aku nggak sampai malam banget ya teman-teman. Kayaknya jam 8 aku harus sudah balik. Masya Allah, dibeliin bakso, padahal makanan sederhana tapi itu udah happy banget. Sehat-sehat ya Akung, babu, semoga panjang umur. Saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir, dan pastinya sudah mengklik video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya lancar, amin. Dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat lagi bikin video yang lebih menarik. Nah, ini ceritanya aku disuruh bawa baju adik untuk pulang karena udah banyak banget.